Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Lutfiatun Nafisah dan saya akan mempresentasikan tentang fikih haji yang meliputi miqat dan macamnya, hikmah haji dan umroh, dan tata cara melakukan haji dan umroh. Pengertian miqat. Miqat adalah menetapkan waktu atau menentukan batas. Dalam konteks haji dan umroh, miqat adalah batas waktu dan batas tempat yang dianggap sah untuk memulai ihram atau niat bagi haji. Definisi batas waktu di sini adalah bahwa ihram untuk haji hanya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan atau pada bulan-bulan haji. Sedangkan batas tempat merupakan batas paling akhir yang ditentukan untuk memulai ihram haji ataupun umroh. Macam-macam miqat. Miqat dibagi menjadi dua jenis, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu diperbolehkannya untuk memulai niat ihram bagi haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. 2. Miqat makani. Miqat makani merupakan batas miqat yang ditentukan berdasarkan tempat. Jika seseorang masuk ke kota Mekah dengan tujuan mengerjakan haji atau umroh, maka ia diwajibkan berihram dari tempat miqat yang telah ditentukan. Hikmah haji dan umroh. 1. Menyempurnakan keislaman. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Jika salah satu rukunnya kurang atau tidak terpenuhi, maka tidak akan sempurna. Untuk dapat menyempurnakan keislamannya, maka dari itu, seorang muslim diwajibkan untuk berhaji sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Jika dilakukan untuk yang kedua atau ketiga kalinya dan seterusnya, maka hal itu menjadi amalan sunnah. 2. Menghapus dosa. Satu-satunya cara yang akan mampu menghapus semua dosa bagi umat di akhir zaman adalah dengan menggapai haji yang mabrur. Dan dosa yang terhapus adalah dosa atau kesalahan kepada Allah. 3. Melipat gandakan pahala. Selama di tanah suci, para jamaah haji mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah pahalanya berlipat ganda dibanding dengan beribadah di tempat lain. 4. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Jika seorang muslim telah melaksanakan ibadah haji, maka itu berarti ia telah melengkapi keislamannya sehingga lebih kokoh dan sempurna. 5. Memperoleh ampunan dari dosa dan noda. Allah mengampuni semua hambanya yang dikehendaki. Dan di antara orang-orang yang dikehendaki untuk diampuni, yaitu orang-orang muslim yang melakukan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. 6. Terkabulnya doa dan permohonan. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikabulkan doanya sebagai balasan Allah. 7. Memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga. Jika para jamaah haji benar-benar melaksanakan berbagai rukun, wajib, sunnah-sunnah haji, serta meninggalkan seluruh ucapan dan tindakan yang diharamkan, maka mereka pasti akan memperoleh balasan surga, tempat kenikmatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, tata cara melakukan haji. Pertama, pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, yaitu jamaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji. Dimulai dengan mandi, memakai wewangian, serta mengenakan pakaian ihram sambil bertalbiyah. Kedua, berangkat menuju Mina, dan setelah di Mina mereka melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta sholat subuh. Setiap sholat dikerjakan pada waktunya, namun sholat yang jumlah rakaatnya 4 dikosor sehingga menjadi 2 rakaat. Tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Pertama, jamaah haji berangkat menuju ke Arafah setelah matahari terbit sambil melakukan talbiyah. Kemudian mereka melakukan sholat zuhur dan asar dengan cara qashar dan jamak takdim. Lalu para jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Dan apabila seorang keluar sebelum terbenam matahari, ia wajib kembali walaupun pada malam hari. Karena kalau tidak, maka ia wajib membayar dam atau denda 1 ekor kambing, 7 unta, dan 7 sapi. Malam ke-10 bulan Zulhijjah, berangkat menuju Muzdalifah. Jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah
dan disunahkan untuk berangkat dengan tenang agar tidak mengganggu orang lain. 2. Dan apabila telah sampai di Musdalifah, maka para jamaah mengerjakan sholat maghrib, kemudian dijamak dengan sholat isya yang diqashar. Wajib hukumnya bermalam di Musdalifah pada malam ke-10 dan mengerjakan sholat subuh pada waktu fajar. Tidak boleh meninggalkan Musdalifah kecuali bagi orang yang lemah seperti wanita, anak-anak dan orang-orang yang bersama mereka atau para petugas haji. 4. Dan apabila telah selesai mendirikan sholat subuh, disunahkan untuk datang ke Masy'arul Haram, kemudian menghadap kiblat dan memperbanyak zikir, takbir, dan berdoa mengangkat tangan. Kegiatan itu dilakukan hingga datang waktu isfar. Apabila seseorang hendak bertolak dari Musdalifah, disunahkan untuk mengumpulkan 7 batu kerikil untuk melempar jumroh pada hari pertama, tasyrik. Adapun hari-hari setelahnya, maka mengumpulkan batu-batu tersebut di Mina dan diperbolehkan mengumpulkan batu kerikil di mana saja. Hari ke-10 Zulhijjah, hari Id. Para jamaah melaksanakan sholat fajar di Musdalifah. Dilanjutkan dengan zikir dan doa sampai 10 matahari terbit. Jamaah haji bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari, sambil memperbanyak lafal talbiyah dan disunahkan untuk mempercepat langkah apabila sampai di lembah Muhasir. Apabila para jamaah telah sampai di Mina kemudian menuju Jamratul Aqobah, maka jamaah tidak perlu melafalkan talbiyah lagi dan memulai dengan melempar 7 batu kerikil secara berturut-turut dan bertakbir pada setiap kali lemparan. Mencukur habis rambut atau memendekkannya lebih afdal apabila dicukur habis, dan bagi perempuan memendekkan rambutnya seukuran ujung jari. Berangkat menuju kota Makkah untuk melakukan tawaf ifadah, dan setelah selesai melaksanakan tawaf, disunahkan untuk mendekati makam Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam. Waktu pelaksanaan tawaf ifadah yaitu setelah terbit matahari pada hari Id. Bagi orang yang mengerjakan haji tamattu, diwajibkan sa'i antara Safa dan Marwah setelah melaksanakan tawaf ifadah. Adapun bagi haji ifrad dan qiran, jika telah melakukan sa'i setelah tawaf qudum, tidak diwajibkan baginya untuk sa'i setelah tawaf ifadah. Siang dan malam tanggal 11 Zulhijjah. Diwajibkan bermalam di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Sementara pada siang harinya, setelah matahari terbit, para jamaah haji melempar di 3 jamarat, terdiri dari 7 kali lemparan. Hari ke-12 dan malamnya. Diwajibkan bagi jamaah haji untuk bermalam di Mina pada malam 12 Zulhijjah. Apabila matahari telah tergelincir, maka para jamaah melakukan pelemparan jumroh seperti hari ke-11. Hari ke-13 dan malamnya. Setelah matahari tergelincir, kembali melempar jumroh seperti hari-hari sebelumnya hingga selesai waktu melempar pada waktu terbenam matahari pada hari ke-13. Tata cara melakukan umroh. Pertama, jika seorang yang berumroh sampai di mikot makani, disunahkan untuk mandi, memakai wewangian, mengenakan pakaian ihram dan melafalkan niatnya dengan mengucapkan labbaika umrotan. Kedua, ia memulai talbiyah sampai ia melihat Baitullah dan menyentuh Hajar Aswad. Setelah itu, masuk ke Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa masuk masjid. 4. Berhenti bertalbiyah dan memulai tawaf, dimulai dari Hajar Aswad jika memungkinkan untuk mencium atau menyentuhnya. Jika tidak, maka cukup menunjuk ke arahnya. 5. Menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan mulai mengelilinginya sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. 6. Disunahkan bagi pria untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Yang dimaksud dari berlari-lari kecil yaitu berjalan cepat dengan langkah pendek dan melakukan ittiba. 7. Selama melakukan tawaf, ia bebas berdoa apa saja. Dan ketika sejajar dengan rukun Yamani, ia menyentuhnya dan bertakbir. 8.
Setelah seorang selesai pada putaran ketujuh, maka ia kembali menutup pundak kanannya tidak beritibak, karena itibak hanya disunahkan ketika tawaf umroh dan tawaf kudum. Kemudian menuju makam Ibrahim alaihi salam. Jika memungkinkan, lakukan sholat 2 rakaat di belakang makom. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. 9. Setelah ia mendekati area Safa, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 158. Setelah itu ia naik ke bukit Safa menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir dan bertahmid. 11. Kemudian ia turun menuju bukit Marwah sambil mempercepat langkahnya di antara dua tanda berwarna hijau, lalu kembali menuju Safa. 12. Sa'i antara Safa dan Marwah dilakukan sebanyak 7 kali. Disunahkan ketika melakukan sa'i dalam keadaan suci. Namun, jika ia dalam keadaan berhadas, sa'inya tetap sah. Setelah melaksanakan sa'i, ia memendekkan atau menggunting rambutnya. Bagi kaum wanita, dianjurkan untuk memotong sepanjang 1 ruas jari. Sedangkan bagi pria, disunahkan untuk mencukur habis rambutnya berdasarkan sabda Rasulullah. 14. Melakukan tahallul sekaligus menandakan pelaksanaan umrohnya telah selesai. Pelaksanaan tawaf dan sa'i bagi kaum wanita sama halnya dengan kaum pria, kecuali ia tidak boleh berlari-lari kecil pada tawaf dan tidak boleh berjalan cepat pada 2 tanda hijau, dan tidak mencukur rambutnya, akan tetapi hanya memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.